usia 0 sampai 2 tahun. Cirinya adalah anak mengasimilasi dan mengakomodasi informasi dengan cara melihat, mendengar, menyentuh, dan aktivitas motorik. Kemudian semua gerakan akan diarahkan ke mulut dengan merasakan keingintahuan sesuatu. Kemudian ketika tidur mereka mengolah data di otak. Selanjutnya tahap praoperasional, usia 27 sampai 7 tahun. Terbagi menjadi dua, yaitu praoperasional atau umur 2 sampai 4 tahun. Pada tahap ini, anak telah mampu menggunakan bahasa dalam mengembangkan konsepnya, walaupun masih sangat sederhana, sehingga sering terjadi kesalahan dalam memahami objek. Yang kedua, tahap intuitif, umur 4 sampai 7 atau 8 tahun. Pada tahap ini, anak telah dapat memperoleh pengetahuan berdasarkan pada pesan yang agak abstrak. Dalam menarik kesimpulan, sering tidak diungkapkan dengan kata-kata. Tahapan selanjutnya yaitu tahapan kognitif. Tahapan kognitif selanjutnya adalah tahap operasional konkret. Terjadi pada umur 7 atau 8 sampai 11 atau 12 tahun. Ciri pokok perkembangan pada tahap ini adalah anak sudah mulai menggunakan aturan-aturan yang jelas dan logis dan ditandai adanya reversibel dan kekekalan. Anak telah memiliki kecerdasan berpikir logis, akan tetapi hanya dengan benda-benda yang bersifat konkret. Selanjutnya tahap operasional formal, umur 11 atau 12 sampai 18 tahun. Ciri pokok perkembangan pada tahap ini adalah anak sudah mampu berpikir abstrak dan logis dengan menggunakan pola berpikir kemungkinan. Model berpikir ilmiah dengan tipe hipertetika, deduktif, sudah mulai dimiliki anak dengan kemampuan menarik kesimpulan, menafsirkan, dan mengembangkan hipotesis. Selanjutnya, teori belajar menurut Jerome Bruner tahun 1915 sampai 2015. Bruner menekankan adanya pengaruh kebudayaan terhadap tingkah laku seseorang dengan teorinya yang disebut pre-discovery learning. Dia mengatakan bahwa proses belajar akan berjalan dengan baik dan kreatif jika guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk menemukan suatu konsep, teori, aturan, atau pemahaman melalui contoh-contoh yang dijumpai dalam kehidupannya. Kemudian perkembangan tahapan menurut Bruner. Pertama, tahap enaktif. Seseorang melakukan aktivitas dalam rumah yang bermanfaat di sekitarnya. Kedua, tahap ikonik. Seseorang memahami objek-objek atau dunianya melalui gambar-gambar dan visualisasi verbal. Ketiga adalah tahap simbolik. Seseorang telah mampu memiliki ide-ide atau gagasan-gagasan abstrak yang sangat dipengaruhi oleh kemampuannya dalam berbahasa dan logika. Belajar menurut David Ausubel tahun 1918 sampai 2008. Ausubel mengklasifikasikan belajar ke dalam dua dimensi. Yang pertama, dengan cara informasi disajikan melalui penerima atau dari hafalan. Yang kedua, dengan cara bagaimana siswa dapat mengaitkan informasi itu pada struktur kognitif yang telah ada. Menurut Ausubel, ada 3 kebaikan dalam belajar bermakna, yaitu informasi yang dipelajari secara bermakna lebih lama dapat diingat. Kemudian informasi yang tersubstitusi berakibat pada peningkatan diferensiasi dari sisa-sisa. Yang ketiga adalah informasi yang dilupakan sesudah substansi akan mempermudah belajar hal-hal yang mirip walaupun telah terjadi lupa. Teori belajar menurut Gardner 1916 sampai 2002. Menurut Gardner, belajar merupakan suatu bagian dari suatu hierarki 8 bentuk belajar. Dalam hierarki ini, setiap tingkat belajar bergantung pada tingkat-tingkat sebelumnya. Terkait dengan hasil belajar, Gardner mengemukakan ada 5 macam, yaitu hasil belajar dengan
teori kognitif. Yaitu pertama, belajar tidak sekedar melibatkan hubungan antara stimulus dan respon, tapi lebih dari itu, belajar melibatkan